Hai semuanya, welcome back to another Extreme Room Makeover video. Cuman kali ini Extreme Room Makeovernya rada beda karena room atau ruangan yang gue makeover itu bukan kamar tidur kayak biasanya, tapi dari gudang jadi ruangan kerja. Sebelum kita masuk ke videonya, makeover kali ini tuh sebenarnya ada backstory-nya sedikit. Jadi gue mau cerita dulu sedikit, jangan di skip, supaya nanti nggak nanya hal yang udah gue jelasin di awal, oke? Jadi kemarinan itu tuh Dion tiba-tiba nyuruh gue ngedekor satu ruangan di venue eventnya dia buat jadi business lounge atau ruang kerja gitu buat kliennya kan. Oh ya, Dion itu kerjanya di bidang event management, cuman project dia kali ini tuh broadcasting slash streaming event gitu lah ya. By the way, kalau misalnya ada tadi suara gue kedengeran rada-rada sember gimana gitu, gue lagi nggak enak badan, so apologies. Jadi di bangunan studio itu ada kayak beberapa ruangan buat broadcasting gitu kan ya, to do broadcasting thingy, I don't understand. Dan ada satu ruangan yang kayaknya emang sering digunakan untuk naro-naro barang gitu buat storage room. Dan gue sinyalir juga sih kayaknya dia sering difungsikan sebagai ruang sekretariat juga karena emang posisinya lumayan strategis, cuman di situ nggak ada jendela sama sekali. Dan Dion ini pengen ruangan ini disulap jadi business lounge atau ruang kerja buat kliennya. Jadi FYI, karena project ini dadakan banget, gue pun baru ngide buat ngedekor kamar ini tuh hari H. Jadi kayak gue jam 2 harus ada di sana di studio, dan gue baru ngide kayak jam 10, jam 11, karena gue belum pernah kesana juga. Jadi gue bener-bener kayaknya gini deh gitu. Terus begitu gue nyampe, oh oke, bisa begini. Jadi gue nggak ada yang namanya haul-haulan, nggak ada yang belanja. Gue bener-bener cuman bawa barang elemen dekorasi yang ada di rumah gue aja. Makanya ini rada-rada sepi gitu karena ada beberapa yang gue take out dari sini. Jadi sebagai referensi aja, maksudnya lo tuh bisa lo ngedekor nggak keluar duit sama sekali dengan menggunakan barang-barang yang udah lo punya gitu. Oke, gue udah belajar terlalu banyak, jadi without further ado, let's get started. Oke, ini look before dari ruangan yang dimaksud sama Dion. Jadi memang biasa dipakai buat penyimpanan gitu, dan kita mau masukin sofa besar ini ke dalam ruangannya. Sebenarnya warna sofanya too colorful ya, to my liking. Jadi akhirnya gue ada ide gitu, gue mau ngambil a gentle take on industrial look buat di ruangan ini. Jadi gue cek nih, ini layout awalnya si Dion buat ruangannya, dan gue ngerasa itu kayaknya kurang maksimal. Jadi gue benerin lagi mejanya, yang tadinya ada 2 tuh, gue mau ambil yang paling kecil aja ukurannya. Terus dari gitu gue mau ngambil satu lagi, jadi mejanya di split untuk 2 orang, nggak kayak meja kantin gitu ya. Nah terus dari gitu meja besar yang hitam itu nggak dipakai, diilangin. Terus sofanya juga sesuai sama tadi yang udah ada di video sebelumnya ya, mau gue ditaruh di tembok miring aja. Terus gue nambahin karpet yang kemarin gue beli di Shopee haul sebelumnya, yang ada di video makeover terakhir juga. Jadi itu mau gue pakai di sini buat adding a pop of color. Kemudian jujur sebenarnya yang lain-lain gue rada-rada masih ngeraba-raba, cuman gue tahu harus nambahin lighting di situ karena di situ nggak ada jendela kan, jadi lightingnya kurang banget. Juga untuk melengkapi si sudut antara 2 meja itu gue mau nambahin tanaman. Nah ini kelihatannya layoutnya seperti ini kurang lebihnya. Kita mulai dengan ngeluarin barang-barang yang nggak kita butuhkan di ruangan ini, dan gue thankful banget ini koleksinya Dion mau bantuin naik turun tangga, bawa-bawa barang ke sini. Gue mulai dengan yang jelas-jelas aja dulu. Gue tahu gue mau naruh karpet buat adding pop of color kan di bawah si sofa situ. Terus udah gitu, karena ini bukan ruangan sendiri jadi kita nggak bisa sembarangan maku-maku atau ngebor gitu kan. Akhirnya gue naruh pajangan di sini dengan pakai lakban. Terus udah gitu gue mikir kalau orang tempat kerja gitu kan pasti ada harus apa ya, storage buat naruh pulpen, ATK gitu kan. Jadi gue menggunakan si rak yang dulunya dipakai buat apa namanya, diaper changing stationnya si Marsha. Ini gue alih fungsikan ke sini buat naro pulpen, gunting, cutter segala lah ya.
Terus gue percantik aja dengan bunga yang ini juga ada di video makeover sebelumnya. Jadi gue pakai vas yang udah ada, bunga yang udah ada. Jadi gue taruh aja supaya lebih manis aja. Supaya lebih manis, gue taruh planters lagi dan gue taruh diffuser di samping sofa. Jadi kan karena ini looknya industrial banget sih sebenarnya, furniture bawaan dari studionya, tapi gue mau ngebalance jadi nggak terlalu keras gitu, nggak terlalu maskulin banget feelnya. Jadi gue gunakan warna-warna lembut, juga penggunaan beberapa planter di sudut-sudut ruangan. Nah ini gue menggunakan sofa cover, jadi lo bisa temuin sofa cover ini banyak banget di Tokped ada, di Shopee ada, di AliExpress ada. Jadi nanti gue link aja di description box ya, karena ini gue belinya udah lama tapi nanti gue cariin yang terbaru aja. Sesuai dengan plan awal gue naruh tanaman di antara dua meja kerja. Sebenarnya ini udah selesai waktu gue taping ini, tapi gue ngerasa kayaknya gimana gitu ya, ada yang kurang gitu. Akhirnya gue berubah pikiran di menit-menit terakhir. Akhirnya gue nambahin lampu ini, dan kebetulan banget nyokap gue lagi on the way dari Bogor kan. Gue minta bawain ini dari kamar gue di Bogor. Jadi kalau lo nonton video Extreme Room Makeover yang di Bogor, lo pasti tahu banget sama si lampu ini. Nah ini planternya jadi gue taruh di sela-sela TV dan meja kerja yang di tembok panjang yang deket pintu ya, sejajar pintu. Gitu deh. Ini dia reviewnya. Jadi gue sempat nanya di awal ruangan ini akan digunakan oleh berapa orang. Jadi kata Dion dia yang datang itu kliennya sekitar 4 orang, dan gue make sure banget ini punya banyak extra space untuk 4, bahkan kayaknya 6 atau 7 orang masih cukup di space ini. Jadi 2 orang bisa menggunakan meja kerja ini, dan gue juga udah sediain kayak sticky note gitu ya. Jadi kalau mereka butuh kirim-kirim pesan kepada panitia gitu kan, jadi udah tersedia. Kemudian ada penggunaan diffuser biar moodnya tetap calm, tetap enak, tetap semangat. Dan ini karena penggunaan 2 lampu di ruangan ini ya, jadinya ngangkat banget gitu loh. Yang tadinya gelap, suram, nggak bergairah gitu, ini jadi lebih cozy rasanya. Dengan adanya si diffuser juga sih, sumpahnya ini jadi nyaman banget. Satu hal yang mungkin ngebedain gue sama orang lain ya, ketika gue membuat satu desain ruangan gitu ya, dekor-dekoran, gue berusaha banget bikin mood yang ketika orang ada di dalam ruangan itu tuh ngerasa kayak dipeluk, ngerasa kayak di welcome, ngerasa kayak betah gitu loh. Jadi meskipun furniture yang ada di sini itu terlalu industrial, terlalu keras gitu ya, tapi gue tetap memanfaatkan apa yang ada. Jadi gue nggak ngoyo bawa furniture sendiri, cuman gue akalin aja gimana caranya memanfaatkan apa yang udah ada, juga ngebalance yang keras itu dengan yang lembut-lembut. Jadi penggunaan warna abu-abu ini yang langsung ngasih warna cerah gitu loh. Jadi ada maskulin tapi di bagian sofa feminin gitu kan. Jadi ketika lo capek duduk tegak, lo bisa duduk di sofa dan itu rasanya lebih cozy gitu. So I hope you guys enjoy the video. Ini adalah makeover tercepat gue yang pernah gue lakukan seumur hidup gue, karena it only took me less than 4 hours in total. Jadi gue ngedekor dan gue taping buat video ini, dan gue ngerasa taping gue lebih lama daripada ngedekornya. Tapi ini buat referensi lo juga. Jadi kalau ngedekor itu sebenarnya nggak mesti keluar duit banyak. Jadi lo bisa manfaatkan apa yang udah lo punya dan tinggal dialih fungsikan aja. Thus, it's important ketika lo mau beli. Jadi buying decisionnya ya,
ketika lo decide buat beli satu barang ini, pastikan secara estetik oke, fungsinya oke, quality oke, dia long lasting nggak, terus versatile nggak, bisa dialihfungsikan menjadi yang lain nggak gitu ya. Jadi di sini gue mau ngasih tahu daripada barang yang udah gue punya, gue bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Oke? Kalau lo suka videonya jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue nggak jago bikin call to action, tapi maksudnya gitulah ya. Kalau misalnya you like the video and you want to show me some love, jadi do what you gotta do. Oke, karena gue di sini mau sharing niatnya dan semoga videonya bermanfaat. Oke, see ya.